Selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode penugasan minimum. Sebelum masuk ke materi penugasan minimum, kita harus pertama tahu pengertian apa itu metode penugasan. Nah, metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Jadi, di metode penugasan ini, sejarahnya dapat teman-teman lihat ya. Lanjut saja. Di sini ada konsep dan tujuan. Pertama itu merupakan kasus khusus dari masalah transportasi. Jadi metode simplex transportasi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sedangkan tujuannya yaitu untuk penugasan optimal dari bermacam-macam sumber yang produktif yang mempunyai tingkat efisiensi yang berbeda untuk tugas yang berbeda juga. Kemudian, di masalah penugasan ini kita dapat mengetahui pembagiannya, yaitu yang pertama minimalisasi dan yang kedua adalah maksimalisasi. Jadi kita itu hanya fokus kepada masalah penugasan dengan metode minimalisasi. Metode minimalisasi ini adalah pengalokasian kepada sumber daya sehingga diperoleh biaya total minimum. Jadi perbedaannya itu di minimalisasi yang kita peroleh adalah biaya minimum, sedangkan pada maksimalisasi kita memperoleh keuntungan yang maksimum. Di sini minimum, sedangkan di sini maksimum. Jadi kita hanya fokus kepada minimalisasi dulu. Lanjut saja. Ini adalah tujuan dan maksimalisasi khusus buat persoalan maksimalisasi, juga persoalan minimalisasi. Jadi teman-teman bisa lihat perbedaan-perbedaannya ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah penugasan pada masalah minimalisasi. Pertama, ini ada langkah-langkahnya ya teman-teman. Ini semuanya ya. Lanjut saja. Biar lebih jelasnya kita langsung masuk kepada contoh kasus. Di sini contoh kasusnya adalah suatu perusahaan kotak hadiah mempunyai 4 pekerjaan yang berbeda, yaitu memotong karton, merekatkan kertas warna, memberi hiasan, dan membungkus. Perusahaan kotak hadiah tersebut hanya memiliki 4 orang karyawan, yaitu Hana, Karin, Helmi, dan Rosi. Upah seorang karyawan untuk masing-masing pekerjaan berbeda-beda seperti berikut. Jadi dari kasus yang ini sudah dicantumkan atau sudah dibuat tabel harga atau upah yang diterima oleh setiap karyawan pada masing-masing pekerjaan. Misalnya nih, khusus buat Ana, untuk memotong karton, upah yang dia terima adalah 15.000, Karin 14.000, Helmi 18.000, Rosi 17.000. Jadi teman-teman bisa lihat ya, semua harga upah yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap pekerjaan yang dilakukan setiap karyawan. Sekarang yang kita cari yaitu mencari biaya optimal yang dikeluarkan perusahaan hadiah tersebut dengan kondisi satu pekerjaan hanya dikerjakan oleh satu karyawan. Artinya nih, satu pekerjaan ini hanya dikerjakan oleh satu orang karyawan, atau biayanya dikerjakan oleh satu orang karyawan. Misalnya nih, untuk merekatkan kertas warna hanya dikerjakan oleh Hana, tidak dikerjakan oleh Karin, tidak dikerjakan oleh Helmi, dan tidak dikerjakan oleh Rosi. Jadi tugas kita itu mencari biaya-biaya terkecil dari setiap upah yang diterima oleh setiap karyawan. Lanjut ya teman-teman. Setelah kita tahu daftar-daftar tersebut, kita bisa
lanjut mengerjakannya. Lanjut saja. Nah, langkah awal yang kita harus kerjakan untuk mencari biaya minimal menggunakan metode tadi ya, metode penugasan minimalisasi. Langkah awal yang kita cari itu mengidentifikasi dan menyederhanakan masalah dalam tabel penugasan. Artinya kita harus menyederhanakan tabel di sini tadi. Misalnya nih, Hana, Karin, Helmi, Rosi. Kita sederhanakan menjadi nomor 1 Ruswana, dan selanjutnya untuk pekerjaan diganti menjadi variabel A, B, C, dan D. Untuk upahnya kita sederhanakan juga, misalnya nih 15.000 khusus Ana, 14.000, 18.000, 17.000. Jadi artinya ini kita harus menyederhanakan isi tabel ini agar lebih mudah untuk mendapatkan nilainya nantinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari biaya terkecil untuk setiap baris dan kemudian menggunakannya biaya terkecil untuk dikurangi oleh semua baris yang sama. Jadi kita di setiap kolom ini, setiap kolom di sini ada 15, 14, 18, 17. Nah, di antara angka-angka ini kita harus mencari biaya terkecil. Biaya terkecilnya adalah 14. Ini ya, kita sudah menandai dengan warna merah 14. Kemudian gunakan biaya terkecil tersebut untuk dikurangi oleh setiap pada baris yang sama. Jadi biaya ini kita kurangi di setiap angka-angka yang terdapat pada baris yang sama. Jadi 14 kan di sini barisnya nih. 14. Nah, ini dikurangi oleh 15, 18, 17. Jadi 15 kurang 14. 18 kurang 14. 17 dikurang 14. Lanjut ya teman-teman. Tadi di langkah pertama tentang penyederhanaan sudah selesai. Kemudian langkah kedua tentang mencari biaya terkecil sudah, dan kemudian kita menguranginya di setiap baris yang sama. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkahnya. Langkah yaitu dengan mencari nilai 0 seminim mungkin. Kemudian kita tarik garis. Tadi di langkah sebelumnya kita sudah mengurangi ya. 15 dikurang 14 sama dengan 1. 14 dikurang 14 sama dengan 0. Jadi teman-teman bisa melakukan pengurangan di setiap angka-angka terkecil di setiap baris. Misalnya nih baris B dikurangi 16, baris C dikurangi 19, dan baris terakhir dikurangi 16. Hasilnya yaitu ada 1 sampai teman-teman bisa ngerti ya. Jadi ada 1, 0, 4, 3 dan selanjutnya. Nah, kemudian apabila ditemukan 0 nih, apabila ditemukan hasilnya yang 0, maka harus ditarik garis seminimum mungkin. Jika jumlah garis yang sama dengan jumlah baris atau kolom, berarti pemecahannya sudah optimal. Sedangkan di sini garis yang kita tarik itu hanya 2. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 2, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada yang jumlahnya optimal. 4, yang jumlahnya 4. Jadi artinya ini belum optimal. Kita tarik ya.
garisnya tadi ada 2, ini kan 0, ini juga ada 0, di sini ada 0, di sini ada 0. Jadi kita tarik garis pada kolom ini, tarik garis. Tapi ini masih belum bisa dikatakan optimal karena garis dan kolomnya itu ada 4, sedangkan garis yang kita tarik hanya 2 nih. 1 2 3 4, maaf, 1 2 3 4. Ini kan ada 4 baris. Ini ada 4 baris. 1 baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Sedangkan kolomnya ada 4. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Jadi ini masih belum optimal. Soalnya barisnya sama kolomnya tidak sama dengan garis yang ditarik, yang jumlahnya 2. Jadi ini masih belum dikatakan optimal. Nah, langkah yang harus kita cari selanjutnya untuk mencari biaya seminimal mungkin dapat teman-teman lihat, yaitu pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil, kemudian kurangi nilai lain pada kolom yang sama dengan nilai terkecil tersebut. Jadi di kolom ini tadi kan kita sudah tarik garis pada baris pertama ini dan ini ada 2. Kemudian pada kolom yang tak terkena garis nih, pada kolom nih, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 nih. Pada kolom tak terkena garis, pilih nilai terkecil. Nah, di antara kolom ini ada 1, 5, 2, 6. Nilai terkecilnya kan ada 1 nih, terdapat pada angka 1. Untuk kolom ketiga ada angka 4, 2, 5, 4. Jadi angka terkecilnya adalah 2. Kita tandai ya. Ini pertama 1, ini kedua nomor 2. Terdapat pada kolom pertama dan kolom ketiga. Lanjut. Jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman itu hanya fokus pada nilai terkecil ya. Jadi kita harus fokusnya pada nilai terkecil semua, karena yang kita cari adalah nilai minimum yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar upah setiap karyawan. Jadi ini nilai minimumnya adalah 1, di sini adalah 2. Kemudian langkah selanjutnya yang kita harus kerjakan adalah tarik garis seminim mungkin, baik ke arah vertikal maupun horizontal yang meliput semua, yang bernilai 0. Jika jumlah garis yang sama dengan jumlah baris kolom, berarti pemecahan sudah optimal. Kita lihat dulu apakah garisnya sudah optimal apa belum. Ini ya, tadi kan di langkah awal sebelumnya kita sudah melihat ini ada 1 dan 2. Kemudian nilai terkecil tersebut kita kurangi. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ini ya, 1 dikurang 1 sama dengan 0. 5 dikurang 1 sama dengan 4. Pada baris ini ada 4. Kemudian bagian C, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi teman-teman bisa ngerjain sampai selesai ya teman-teman, sampai mendapatkan nilai-nilai terkecil dari hasil pengurangan dari nilai terkecil ini juga. Jadi teman-teman bisa masukkan nilainya di sini. Jumlah garis yang dapat ditarik hanya 3, tidak sama dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4. Jadi kita dapat menarik garisnya ya. Tadi kan sudah dikurangi dari sebelumnya.
Jadi ini 0, 0. Di sini juga ada 0, di sini ada 0, di sini ada 0, di sini ada 0. Jadi pada baris pertama kita tarik garis, ini kita tarik garis juga karena ada 2. Ini kita tarik juga ada 2. Tapi ini masih belum disebut optimal, soalnya tidak sesuai dengan jumlah baris atau kolom yang ada 4. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan garis yang ditarik hanya 3. 1, 2, 3. Jadi ini masih belum disebut dengan optimal. Jadi kita harus mengerjakan langkah selanjutnya. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Pada langkah kelima, kita harus merevisi tabel dengan mengurangi sel-sel yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil. Jadi di antara semua nilai-nilai tabel tadi yang tidak terkena garis itu terdapat pada angka 1 ini, dimana angka 1 ini lebih besar dari 2, 3, 5, 2, 2. Jadi di antara angka-angka yang tidak terkena garis, nilai atau angka terkecilnya ini adalah 1. Kemudian ditambahkan nilai sel terkecil itu pada sel yang terkena garis 2 kali. Nilai yang terkena garis 1 kali sama dengan tetap. Jadi nilai 1 ini kita tambahkan pada angka yang terkena garis 2 kali. Angka yang terkena garis 2 kali ini terdapat pada angka 3 dan 6, di mana 6 terdapat atau terkena garis 2 kali, ini garis ini. Begitu juga dengan angka ketiga. Jadi angka ketiga dan angka 6 ditambahkan nilai sel terkecil tersebut. Jadi 3 ditambah 1 dan 6 ditambah 7 sama dengan 4, 7. Lanjut pada langkah ke-6, nilai terkecil tadi, nilai 1 tadi kita kurangi pada setiap angka yang tidak terkena garis. Jadi 2 kurang 1, 3 kurang 1, 1 kurang 1, 5 kurang 1, 2 kurang 1 sampai jawabannya ini 0, 1, 3, 4, 1, 1. Sedangkan angka yang terkena 2 garis tadi kita tambahkan 1. Ini angka yang terkena 2 garis ditambah dengan angka terkecil 3 tambah 1, 6 tambah 1, 4 dan 7. Kita ubah jadi 4 dan 7. Kemudian apabila sudah terdapat 0 di setiap baris dan kolom yang berbeda, maka sudah didapatkan hasil yang optimal. Jadi kita sudah mendapatkan nilai 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sekarang kita tinggal tarik garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Nah, semuanya ini sudah optimal. Alasannya kenapa? Karena kolom dan barisnya sama dengan jumlah garis yang ditarik. Jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Jumlah baris 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya berjumlah 4. Dan juga garis yang ditarik berjumlah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah garis yang dapat ditarik sama dengan 4. Jumlah baris dan kolom yang optimal ini jadi sama semua. Jadi kolom ini adalah sudah optimal. Sekarang kita tinggal mendapatkan hasil dari penyelesaian tersebut. Ini hasilnya pekerjaan A. Tadi pekerjaan A siapa? Pekerjaan A dikerjakan oleh Hana, Karin, Helmi, dan juga Rosi. Pekerjaan adalah memotong karton. Memotong karton ini upahnya semua berbeda. Jadi pada hasil akhir ini memotong karton, upah yang paling kecil diperoleh oleh karyawan Karin dengan upah sebesar 14.000. Tadi
nilai terkecil kan 00, ini 0, ini tadi kan Karin, nomor 2 adalah Karin, jadi tinggal kita masukkan ke sini 14, 18, 21, begitulah seterusnya. Kemudian terakhir, jadi kita tinggal memasukkan data tersebut. Memotong karton dikerjakan oleh Karin dengan biaya 14.000, melekatkan kertas Helmi 18.000, memasang hiasan Hana 21.000, membungkus Rosi 16.000. Jadi kita tinggal menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar upah-upah setiap karyawan. Jadi totalnya adalah 69. Jadi kesimpulannya adalah total biaya optimal yang dikeluarkan oleh perusahaan kotak hadiah dengan pembagian tugas tersebut di atas adalah sebesar 69.000. Jadi dari penjelasan sebelumnya, dari semua penjelasan tadi, biaya optimal minimum yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar setiap karyawan pada setiap pekerjaan adalah 69.000. Jadi mengerjakannya sangat gampang ya teman-teman. Tinggal kita mencari nilai-nilai minimumnya. Bagaimana mencari nilai minimum, mencari garis-garis yang harus kita tarik. Jadi teman-teman bisa mengerti pengerjaannya. Jadi sekian dari video saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you.